Pernah nggak sih, Anda pengen banget nolong seseorang tapi bingung gimana caranya? Hari ini kita akan bedah sebuah metode konseling Kristen yang pendekatannya tuh sangat fokus sama satu hal, tindakan. Jadi, metode ini pakai yang namanya pekerjaan rumah atau PR sebagai alat utamanya buat menciptakan perubahan yang beneran nyata, bukan cuma sekedar ngasih harapan sesaat. Coba kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ini. Kalau kita lihat ada orang yang lagi kesulitan, apa sih langkah yang paling efektif buat bantu mereka jadi lebih baik? Nah, pendekatan yang mau kita bahas ini katanya sih punya jawabannya. Nah, biar kita paham metode yang unik ini, ada 5 poin utama yang bakal kita telusuri. Kita mulai dari kenapa harapan aja itu nggak cukup, terus kita akan jadi detektif buat ngebaca apa yang nggak diucapin, sampai akhirnya kita bongkar gimana PR bisa jadi solusinya. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi intinya gini, menurut manual ini, ngasih harapan itu penting, tapi itu baru langkah awal, bukan solusi akhirnya. Ada perbedaan besar antara bikin seseorang merasa lebih baik untuk sementara, sama benar-benar nyembuhin masalahnya sampai ke akar. Nah, di sini nih letak bedanya. Ngasih harapan itu ibaratnya kayak ngasih obat penurun panas, tapi nggak ngobatin infeksinya. Bantuan yang nyata, menurut panduan ini, itu artinya kita harus bongkar urusan yang belum selesai. Tujuannya apa? Supaya si klien punya cara baru buat hadapin tantangan, sesuai dengan prinsip yang diajarkan. Oke, kita lanjut ya. Di bagian kedua ini, peran konselor itu diibaratkan kayak seorang detektif. Jadi, tugas pertamanya itu bukan nerima cerita klien mentah-mentah, tapi justru memulai sebuah investigasi. Ini poin yang penting banget. Seseorang bisa aja datang dengan keluhan soal kecemasan, tapi itu mungkin cuma puncak gunung es. Panduan ini ngingetin kita kalau masalah yang diceritain di awal itu seringkali bukan masalah yang sebenarnya. Bisa jadi itu cara klien buat nutupin isu yang lebih dalam, atau ya mereka emang bener-bener nggak sadar aja. Terus, gimana proses investigasinya? Ada 3 langkah. Pertama, ya jelas dengerin dulu masalahnya, dan tanggapi dengan serius. Ini penting buat bangun kepercayaan. Tapi kuncinya ada di langkah ketiga, jangan berhenti di situ. Kita harus terus gali lebih dalam buat nemuin akar masalah yang sebenarnya yang tersembunyi di bawah permukaan. Nah, sekarang kita sampai ke jantungnya metode ini nih. Di sini kita bakal bahas soal pertarungan abadi antara apa yang kita rasain sama apa yang kita lakuin. Dan yang paling penting, mana yang seharusnya jadi prioritas kalau kita mau berubah. Coba deh perhatiin kutipan ini. Pesannya tuh kuat dan provokatif banget. Artinya, waktu kita hadapin masalah, perasaan pribadi kita kayak, aduh, aku nggak mau, atau kayaknya aku nggak sanggup, itu jadi nomor 2. Yang paling penting adalah perintah untuk bertindak. Fokusnya tuh pindah total, dari emosi ke kewajiban. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan 2 cara hidup yang beda banget. Di satu sisi, ada hidup yang orientasinya keinginan, yang didikte sama emosi yang naik turun. Di sisi lain, ada hidup yang orientasinya komitmen, yang dasarnya adalah tindakan konsisten sesuai prinsip. Nggak peduli lagi ngerasa apa saat itu. Metode konseling ini tujuannya mindahin klien dari kolom kiri ke kolom kanan. Bahkan konsep yang kita anggap universal kayak kasih aja, dilihatnya beda banget di sini. Dalam panduan ini, kasih itu bukan kata benda, bukan perasaan yang pasif. Kasih itu kata kerja. Anda nggak cuma merasakan kasih, Anda melakukan tindakan kasih. Bahkan di saat Anda lagi nggak merasa pengen melakukannya. Nah, itu baru bukti komitmen yang sejati. Oke, kita udah ngerti filosofinya. Sekarang gimana prakteknya? Jawabannya ada di konsep yang namanya pekerjaan rumah atau tugas yang harus dikerjakan. Jadi logikanya gini, kalau Anda mau ubah perasaan cemas atau sedih, jangan cuma dipikirin terus perasaannya. Sebaliknya, lakukan sesuatu yang beda. Dengan ngubah perilaku lewat tugas-tugas spesifik, perasaan kita pada akhirnya bakal ngikutin. Intinya, tindakan mendahului perasaan. Buat ngejelasin prinsip ini, manualnya ngambil contoh yang kuat banget dari Alkitab, kisah tentang Yesus yang menyembuhkan orang buta. Cerita ini jadi model utama kenapa pendekatan berbasis tindakan ini dianggap sangat efektif. Coba perhatiin deh apa yang terjadi di sini. Yesus tuh gak duduk bareng orang buta itu buat ngomrolin gimana perasaannya jadi buta. Dia nggak menganalisis traumanya. Dia cuma ngasih satu perintah yang jelas dan bisa langsung dikerjain. Pergi, basurlah. Dan disinilah poin utamanya. Perubahan itu terjadi sebagai hasil dari tindakan, dari ketaatan pada sebuah perintah. Nah, ini persis kayak model pekerjaan rumah dalam konseling. Klien dikasih tugas-tugas yang konkret dan perubahan yang sejati itu diharapkan datang dari tindakan mereka, bukan dari sekedar menganalisis perasaan terus-menerus. Oke, di bagian terakhir, kita bakal bahas satu tantangan khusus yang diidentifikasi sama manual ini. Tipe klien yang mereka sebut klien profesional.
Mungkin Anda pernah ketemu orang kayak gini ya, mereka yang udah pindah dari satu terapis ke terapis lain, tahu semua istilahnya, tapi hidupnya nggak pernah benar-benar berubah. Menurut panduan ini, mereka seringkali sebenarnya nggak benar-benar nyari solusi, tapi justru menikmati proses konseling itu sendiri sebagai cara buat menghindar dari tanggung jawab. Ciri-cirinya tuh kelihatan banget. Mereka jago ngomong, bisa analisis masalah mereka dengan lancar. Tapi coba deh pas disuruh ngelakuin sesuatu yang konkret, pasti ada aja alasannya. Intinya, mereka lebih suka ngomongin perubahan daripada benar-benar ngelakuin perubahan. Jadi solusinya apa menurut metode ini? Konfrontasi langsung. Konselor itu didorong buat nggak ikutan dalam permainan si klien, sebaliknya tugas mereka adalah motong semua alasan dan jargon itu, terus menghadapkan klien sama kenyataan. Perubahan cuma akan terjadi kalau mereka mau bertindak. Nah, semua pembahasan tadi ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Berdasarkan apa yang udah kita lihat, pendekatan ini dengan tegas bilang kalau tindakan adalah kuncinya. Jadi coba renungkan ini. Dalam hidup Anda sendiri, waktu dihadapkan sama tantangan, Anda lebih dulu lari kemana? Ke dalam perasaan Anda atau keluar menuju tindakan Anda?